anakku ini mengalami gumoh atau muntah ya. Sebenarnya apa sih beda antara gumoh dengan muntah? Halo, selamat datang di Kriwi Life, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bi dan Oni. Hari ini kita akan ngobrolin apa sih sebenarnya bedanya gumoh sama muntah. Karena memang hal ini seringkali itu bikin bingung dan bikin galau ibu-ibu baru. Anakku nih sebenarnya gumoh atau muntah sih? Nah, langsung aja yuk kita bandingkan bedanya gumoh sama muntah. Yang pertama kita lihat dari penyebabnya. Nah, penyebab gumoh itu biasanya karena memang katup yang menghubungkan antara esofagus dengan lambung itu belum sempurna. Sehingga kalau misalnya bayinya minum ASI kebanyakan, maka ASInya itu gampangnya itu akan meluber gitu, akan keluar lagi gitu. Dan seperti kita ketahui, lambung bayi itu kan memang ukurannya sangat kecil ya gitu, kayak bayi baru lahir aja lambungnya cuma ukuran sekelereng. Sehingga kalau bayi itu terlalu banyak minum ASI, dia biasanya akan gumoh gitu, kekenyangan. Padahal bayi kadang dia belum tahu nih refleks lapar kenyang gitu, jadi kayak pengen minum terus, nah akhirnya gumoh gitu. Selain itu, pelekatan menyusui yang kurang benar itu kadang-kadang menyebabkan ada udara yang masuk ke dalam lambung bayi. Nah, ini juga bisa menyebabkan gumoh. Nah, sedangkan muntah, apa sih penyebab muntah? Nah, kalau penyebab muntah itu biasanya karena adanya masalah pencernaan, atau bisa juga terjadi karena ada infeksi atau penyakit lain di pencernaannya si bayi ini. Jadi kalau gumoh itu seperti kayak refleks alami si bayi untuk mengeluarkan ASI yang terlalu banyak gitu. Kalau muntah itu lebih karena memang ada masalah kesehatan di pencernaannya. Nah, yang kedua adalah berdasarkan umur gitu. Jadi kapan sih biasanya gumoh atau muntah ini terjadi? Nah, kalau gumoh dia itu sejak newborn itu bisa terjadi. Jadi rentang usia bayi yang biasanya mengalami gumoh itu antara usia 0 sampai 6 bulan gitu ya. Tapi biasanya seiring bertambahnya usia, seiring bertambahnya ukuran lambung, terus organ-organ pencernaannya pun mulai sempurna, biasanya bayi itu akan mulai berkurang. Jadi dia nggak gumoh-gumoh lagi gitu. Sedangkan kalau muntah itu tidak akan terjadi pada newborn ya. Jadi muntah ini biasanya terjadi pada usia 2 bulan ke atas dan bisa terjadi sepanjang siklus kehidupannya gitu. Jadi kayak udah gede saat aku gini, kalau hamil kan ya bisa muntah, kalau sakit kan ya bisa muntah gitu ya. Jadi memang perbedaannya ada di situ. Kalau udah tua kayak aku gini, udah dewasa maksudnya, itu jelas gak akan gumoh gitu. Tapi bisa muntah, misalnya pas mabuk kendaraan gitu, muntah itu bisa terjadi. Tapi kalau gumoh itu enggak. Gumoh hanya berkisar pada usia 0 sampai 6 bulan. Terus gimana nih cara pengeluarannya? Cara pengeluaran isi lambungnya ini ada nggak bedanya antara gumoh dengan muntah? Kalau muntah, biasanya bayinya ini tampak sedikit mengejan gitu. Jadi kayak ada usaha, ada kontraksi dari otot perutnya, jadi kayak gitu. Tapi kalau gumoh enggak. Gumoh itu kayak ya biasa aja, dia tidak ada usaha untuk mengeluarkan cairan yang berlebihan atau ASI yang berlebihan dari dalam lambungnya. Ngalir aja ke mulutnya bayi, tidak ada kontraksi otot perut yang terjadi gitu. Jadi kan ya mungkin ibu-ibu yang nonton mungkin dulu pas hamil pernah mengalami mual muntah, atau mungkin pas naik kendaraan misalnya mabuk udara, tetap mabuk udara kan pernah muntah gitu. Mungkin kita pernah muntah sekali lah ya minimal selama siklus kehidupan. Itu kan kita kayak mengkontraksikan otot perut kan sampai di gitu. Nah, itu muntah. Tapi kalau gumoh itu ya cuman mengalir aja gitu, dia tidak ada kontraksi otot perut. Itu perbedaannya. Kemudian bisa kita lihat juga dari volumenya. Kalau gumoh itu biasanya volumenya tidak banyak, tidak lebih dari 10 mili. Sedangkan kalau muntah itu bisa sampai banyak banget tuh, bisa sampai 10 mili lebih. Dan biasanya kalau gumoh itu yang keluar ya hanya cairan ASInya saja. Tapi kalau muntah, itu muntahnya bisa berwarna kehijauan, kecoklatan, atau mungkin seperti ada bercak darahnya kalau misalnya memang ada luka di pencernaan atau di kerongkongannya si bayi gitu ya. Jadi bisa kita lihat dari volumenya, dari warnanya itu seperti apa, bisa kita bandingkan, oh yang ini gumoh, yang ini muntah gitu. Terus kalau misalnya bayi mengalami gumoh atau muntah, apa nih yang harus dilakukan? Kalau bayinya gumoh, itu silahkan disendawakan setelah menyusui. Aku sudah pernah bikin video cara menyendawakan bayi ya. Kalian bisa tonton aja, linknya tak taruh di atas sini.
Jadi untuk mencegah gumoh itu kita bisa menyendawakan bayi supaya kalau misalnya ada udara yang masuk ketika mungkin posisi menyusuinya yang kurang tepat, itu nanti udaranya bisa keluar lagi gitu. Dan biasanya gumoh ini juga hanya terjadi setelah menyusu gitu, dan paling lama sekitar 2-3 menit setelah menyusu. Jadi nggak mungkin gumohnya itu 2 jam setelah menyusu, itu nggak mungkin gitu, karena itu gumoh itu kayak mekanisme tubuh kalau misalnya kita kekenyangan gitu. Dan biasanya ketika bayi gumoh itu nggak ada gejala lain gitu, nggak rewel, nggak nampak kesakitan, dan nggak demam gitu. Jadi cukup kita sendawakan aja, dihangatkan mungkin perutnya supaya bayi merasa lebih nyaman gitu. Ya bayangannya kayak kalau kita makan dan kekenyangan itu kan memang perutnya rasanya nggak enak kan. Nah, sedangkan kalau muntah itu biasanya kadang-kadang diikuti oleh gejala lain. Misalnya bayinya demam di atas 38 derajat Celcius, terus dia rewel, dia nampak kesakitan, perutnya tampak kembung atau membengkak gitu ya. Kemudian bisa juga muntahnya ini bertambah sering gitu, jadi frekuensinya bertambah, jumlahnya sampai banyak, bahkan mungkin sampai cairan lambungnya yang berwarna sedikit kecoklatan atau kehijauan itu keluar. Kalau udah bayinya muntah kayak gini, ya tentu aja kita harus periksa ke dokter. Apalagi kalau bayinya sampai lemas dan nggak mau nyusu lagi. Sekian dulu video tentang gumoh versus muntah. Semoga cukup jelas perbedaannya, semoga nggak bikin galau lagi, dan setelah ini sudah bisa membedakan bayinya ini lagi gumoh atau lagi muntah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih sudah menyimak.